Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan bahas Samsung Galaxy Z Fold 3, HP lipat terbaik yang dikeluarkan oleh Samsung di tahun 2021 ini dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, HP terbaik Note series yang keluar di akhir tahun 2020 kemarin, dan tahun ini HP Galaxy Note dihilangkan. Jadi aku sudah review Galaxy Z Flip dan juga Z Fold. Aku butuh waktu dan kali ini aku sudah lebih siap untuk sharing ke kalian pengalaman-pengalamanku dengan Z Fold 3 dan aku bisa bandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra sebagai HP yang bisa dibilang adalah HP perbandingan di tahun 2021 karena Note series ini ada di 2021 dan digantikan dengan Galaxy Z Fold 3 yang bisa support dengan S Pen. Samsung melakukan langkah yang sangat berani menurutku dengan menghilangkan Galaxy Note series. Lalu ini adalah series yang menurutku sangat-sangat menarik untuk beberapa orang. Aku sendiri bukan yang full benar-benar suka dengan S Pen ya, tapi aku sangat paham bahwa orang ada yang sangat suka dengan Galaxy Note series. Sekilas aku akan membahas spesifikasi dan juga pengalamanku dengan Z Fold 3 serta Galaxy Note 20 Ultra. Memang tidak bisa hanya spesifikasi ya menurutku, karena memang ini memiliki tujuan yang berbeda dan feel yang berbeda akan dirasakan oleh pengguna masing-masing. Untuk masalah harga di tahun 2021 ini memang sangat menarik. Z Fold 3 dengan 24.999.000 sudah bisa didapatkan dengan 12GB RAM dan 256GB storage. Jauh lebih murah dibandingkan Z Fold 2 yang keluar di tahun lalu. Lalu untuk Galaxy Note 20 Ultra ini baru saja keluar di Indonesia dengan yang seri 5G-nya. Tetap ini masih Exynos 990 dengan harga 16.999.000 mendapatkan 12GB RAM dan 256GB storage. Yang di tanganku ini masih yang lama ya guys, dengan Exynos 990 sama tapi RAM-nya yang 8GB dan 4G saja. Pertama akan memberikan dulu gambaran tentang HP lipat di Z Fold 3 ini. Memang ini sudah tahun ketiga Samsung untuk HP lipat, tapi untuk orang umum mungkin ini bisa dibilang adalah yang pertama ya, karena memang sudah mulai siap untuk pengguna umum dimulai dari Z Fold 3 ini menurutku pribadi, dan mendapatkan kelebihan-kelebihan ketahanan yang jauh lebih baik. Lalu pandangan gampang rusak, lalu juga dengan adanya crease atau lipatan yang masih terlihat itu masih tetap ada di Z Fold 3 ya. Jadi untuk body, ini sudah menggunakan aluminium terbaik yang diberikan oleh Samsung di Z Fold 3 dan juga Z Flip 3. Lalu dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra yang memang yang terbaik tapi saat 2020 kemarin. Jadi sudah upgrade yang jauh lebih baik. Gorilla Glass Victus di keduanya sama diberikan untuk bagian luar untuk Z Fold 3. Lalu di Galaxy Note 20 Ultra untuk bagian depan dan belakang menggunakan Gorilla Glass Victus. Yang berbeda di Galaxy Z Fold 3 adalah untuk bagian dalamnya, atau kita bisa bilang Ultra Thin Glass ini memberikan durability 80% lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Bukan dari masalah Ultra Thin Glass-nya, tapi lebih ke lapisan luarnya yang lebih kuat dan sekarang bisa S Pen support diberikan di Z Fold 3. Untuk bagian dalam hinge-nya ini sudah dikatakan lebih baik dengan bahan yang lebih oke dibandingkan Z Fold yang sebelumnya. Dan memang kalau menurutku sih, kerasa overall dibandingkan Z Fold yang sebelumnya tidak terlalu berbeda. Apalagi dengan IPX8 diberikan di Z Fold 3. Lalu memang kalau di Note 20 Ultra sedikit lebih kuat dengan IP68 karena ada ketahanan debunya. Tapi juga pastinya sekarang sudah lebih aman, lebih nyaman ketika kita membeli Z Fold 3 karena sudah tahan air ya yang diberikan di kedua HP ini. Kalau kalian tanya masalah berat, otomatis kerasa berat banget kalau misalnya langsung kalian pegang kanan dan kiri. Karena Z Fold 3 ini dengan hinge-nya, lalu juga dengan display yang lebih besar, ini juga memberikan berat yang cukup berat dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra sebelumnya. Lalu sekarang ke bagian display. Untuk bagian depan ini 6,2 inch Dynamic AMOLED 2 kali yang diberikan ya untuk bagian luar dengan 120Hz screen. Lalu untuk 6,9 inch di Galaxy Note 20 Ultra, 120Hz screen juga. Ini rasionya terlalu tinggi dan ramping, menurutku kurang baik. Kalau contoh aku mau ngetik-ngetik itu akan sering salah sih. Aku juga sudah sebut ini di reviewku untuk Z Fold 3. Kalau untuk overall Instagram pun menurutku terlalu kecil diberikan ya, karena rasionya tidak normal, sehingga foto-fotonya itu akan sedikit sempit atau kecil lah. Kita tidak terlalu nyaman. Tapi kalau kalian melihat notifikasi saja, Twitter itu menurutku masih nggak masalah ya. Tapi intinya aku kurang oke ketika aku dari pengguna HP normal ke HP lipat, tapi yang sebenarnya goal yang diberikan di Z Fold 3 ini ingin memberikan pengguna yang HP normal dapat ke mini tablet.
Jadi poin yang kurang menurutku adalah ketika kita merasakan mau HP normal di Si Fold 3 agak kurang. Ini dari aku ya, dengan rasio yang diberikan di Si Fold 3. Hanya saja di sini nilai plus, yaitu dengan 7,6 inch display di bagian dalam ya. Di bagiannya memang rasionya agak kotak, tapi overall aku sih nggak masalah ya. Kalau YouTube memang agak kepotong banyak bagian hitamnya. Lalu Instagram juga sama, rasionya tidak sesuai. TikTok juga tidak. Tapi di sini ada banyak kelebihan yang bisa kalian lakukan di Si Fold 3 dengan 7,6 inch display. Under display kamera yang menurutku perlu di-mention di sini karena sangat baik dan teknologi baru yang diberikan. Tapi kalau untuk aku ya, ini agak mengganggu. Karena ketika aku melihat display contoh Instagram, video, kalau misalnya hanya hitam saja atau punch hole display itu nggak masalah. Tapi kalau di Si Fold 3 ketika kalian scroll, warnanya itu akan berubah-ubah. Jadi kayak ada terganggu sedikit lah kadang ya. Tambahan di sini adalah adanya multitasking yang menurutku kalau kalian benar-benar sangat suka membuka aplikasi lebih dari satu ya. Kalau di HP normal kan memang kurang oke sih menurutku. Kalau Si Fold 3 dengan 7,6 inch display itu sudah sangat oke diberikan, sangat nyaman, sangat baik diberikan di Si Fold 3. Lalu di sini memang ada crease yang akan agak mengganggu bagi beberapa orang. Kalau kalian sudah menggunakan senormalnya sih nggak masalah sih menurutku. Jadi akan lewat saja dan terlihat tidak masalah diberikan di Si Fold 3 ini. Sekarang masuk ke titik yang paling berat yaitu dengan S Pen support di Si Fold 3 dan juga Galaxy Note 20 Ultra. Jadi kalau Galaxy Note 20 Ultra kalian sudah tahu lah dengan S Pen yang diberikan sudah sangat baik, stylishnya juga sangat oke. Di sini bisa kalian masukkan stylus, membawanya mudah. Si Fold 3 ini agak gimana ya? Feel-nya itu agak campur aduk sih menurutku. Kalau misalnya aku pakai saja itu nggak masalah, oke. Tapi memang kita tahu bahwa ini ultra thin glass dengan display yang sedikit lebih lunak. Walaupun memang kerasanya oke sih, serius, experience-nya nggak masalah. 120Hz screen diberikan. Kalian mau menggunakan Fold Edition untuk S Pen-nya ataupun dengan S Pen Pro, kalian jangan lupa untuk ganti ke Fold Edition, nggak masalah. Memang ujungnya ini agak berbeda. Kalau misalnya di Note sebelumnya kan lancip guys, tapi kalau untuk di Si Fold 3 ini ujungnya agak tumpul kalau aku bilang. Tapi experience-nya menurutku nggak terlalu berbeda. Jadi kalian kalau misalnya nggak terlalu notice, itu nggak akan masalah di Si Fold 3. Nah, di bagian luarnya ini tidak support S Pen, jadi mungkin ini adalah kekurangan di sini. Karena tidak bisa kalian mudah langsung menulis, misalnya langsung keluarkan S Pen, kalian nulis di layar tidak bisa. Kalian harus membuka displaynya dulu, baru kalian bisa menulis di bagian 7,6 inch displaynya. Dan ini ya, di sini aku ingin share ke kalian, ini casingnya sih. Dan menurutku agak kurang oke ya, karena tidak magnet bagian depan. Lalu ketika kalian buka dan menggunakan di casing itu agak kurang nyaman sih. Ini menurutku pribadi ya, jadi agak susah. Tapi kalau kalian mau membawa S Pen langsung dengan casing yang ada di Si Fold 3, otomatis ini sementara pilihan kalian hanya di casing yang diberikan oleh Samsung ini. Jadi kalau untuk S Pen menurutku memang bisa kalian mau gunakan silahkan, tapi kalau misalnya benar-benar fokus untuk S Pen di Si Fold 3, menurutku sih jangan ya. Lebih nyaman dengan Galaxy Note 20 Ultra dibandingkan dengan Si Fold 3 untuk bagian S Pen. Selanjutnya aku ingin share adalah chipset dan RAM. Jadi untuk yang lama terlebih dahulu, Galaxy Note 20 Ultra dengan Exynos 990, walaupun kalian beli yang baru tetap Exynos 990, lalu RAM-nya 8 atau 12GB RAM. Ya, memang Exynos 990 tahun lalu terkenal mudah panas. Lanjut di Si Fold 3 dengan Snapdragon 888 yang terbaik yang dikeluarkan oleh Qualcomm, lalu juga dengan 12GB RAM. Ini juga sudah sangat baik, hanya saja yang aku notice di sini juga aku katakan di reviewku adalah ini agak di throttling atau di temperatur tertentu yang menurutku tidak terlalu panas, ini akan membatasi performa chipnya. Contoh, aku ketika menggunakan main Genshin Impact, itu agak langsung drop banget sih di Si Fold 3. Padahal menggunakan Snapdragon 888 dibandingkan dengan HP-HP lain menggunakan chipset yang sama. Tapi kalau untuk game-game lain, menurutku PUBG, lalu dengan COD Mobile, Mobile Legends, nggak masalah keduanya. Dan menurutku experience-nya sedikit lebih baik karena displaynya yang lebih besar dengan 7,6 inch display yang diberikan di Si Fold 3. Dan memang kalau Snapdragon 888 dalam penggunaan umum, pasti performanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Exynos 990. Lanjut di bagian baterai, untuk Galaxy Note 20 Ultra dengan 4500 mAh, untuk Galaxy Si Fold 3 dengan 4400 mAh. Dan overall aku bisa mendapatkan sekitar 6 jaman maksimalnya yang diberikan, sama sih dengan Galaxy Note 20 Ultra. Tapi kadang di kasus tertentu Si Fold 3 akan jauh lebih drop sih baterainya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri dengan display yang lebih besar kadang sering digunakan. Lalu juga dua-duanya ini sekarang 120Hz screen. Dibandingkan dengan ini 120Hz screen di Full HD Plus saja dan hanya satu layar diberikan di Galaxy Note 20 Ultra. Untuk charging pun mirip. Jadi semuanya maksimal bisa 25 watt charger.
digunakan dan sekitar 1,5 jam bisa ke 100%. Untuk kamera, tidak bisa dipungkiri langsung aku akan mengambil kemenangannya di Galaxy Note 20 Ultra dengan kamera yang jauh lebih besar, lebih baik diberikan dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 3 yang dibandingkan dengan Z Fold 2 sebelumnya tidak ada perubahan. Halo guys, ini langsung dari kamera depan Galaxy Note 20 Ultra dengan 4K 30 fps. Halo guys, ini 4K 30 fps dari kamera depan Galaxy Z Fold 3. Jadi menurutku antara keduanya ini, kalau misalnya kalian masih fokus S Pen dan sangat suka S Pen, aku masih rekomendasikan dengan Galaxy Note 20 Ultra yang biasa. Tapi kalau kalian jarang-jarang menggunakan S Pen, sesekali lah menggunakan S Pen, lalu mendapatkan form factor yang sangat menarik dengan 7,6 inch display diberikan di Z Fold 3, yap, kalian bisa langsung saja, apalagi dengan S Pen support diberikan, sudah baik, sudah oke sih. Tapi ya, kembali lagi, kalau fokus S Pen menurutku masih tetap di Galaxy Note 20 Ultra. Tapi sabar, kalau kalian tanya masalah beli, karena tahun depan di S22 ya, S22 series tunggu dulu. Karena kemungkinan ada masalah S Pen support ini bisa diberikan di Galaxy S22 Ultra. Menurutku kalian perlu benar-benar pegang, benar-benar hands on untuk Z Fold 3. Karena ada rasa aneh sih menurutku, rasa campur-campur aduk yang diberikan. Karena lipat-lipat ini tidak untuk semua orang. Kalau suka, pasti langsung sangat suka dan jatuh cinta dengan HP lipat dan tidak bisa kembali ke HP normal. Tapi kadang hanya kerasa awal saja suka, tapi setelah itu tidak nyaman dengan HP lipat. Kalau aku sih masih netral ya, dalam arti aku HP lipat nggak masalah, normal juga nggak masalah. Karena aku juga nggak terlalu terganggu yang diberikan form factor juga di Z Fold 3, hanya saja bagian luarnya yang menurutku terlalu kecil. Karena goal Samsung menurutku di Z Fold 3 ini sangat besar, HP yang kerasa menggunakan HP normal ke Z Fold 3, apalagi dengan 6,2 inch dan rasio yang seperti ini, aku sih kurang nyaman untuk bagian itu. Jadi aku katakan sekali lagi bahwa belum saatnya Z Fold 3 menggantikan Note series. Tapi Z Fold 3 sudah jauh lebih siap untuk digunakan umum. Baik, itu aja yang aku ingin share ke kalian antara kedua HP ini. Dan aku juga ingin tahu sih pendapat kalian bagaimana antara Z Fold 3 dan juga Galaxy Note 20 Ultra ini. Apakah Z Fold series bisa menggantikan Galaxy Note series atau enggak? Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.